Selamat malam Pak, siap izin siswi Kasih Permatasari Batahari dari kelas 105 izin mengirimkan video tentang apa saja yang saya pelajari selama mata pelajaran fisika kelas 10 semester 1 ini. Yang saya pelajari yang pertama adalah definisi dari fisika. Fisika sendiri berasal dari bahasa Yunani fisis yang artinya alam. Fisika adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan alam atau sains yang berisi kajian tentang sifat dasar materi dan energi serta interaksi antar materi dengan energi tersebut. Teori fisika banyak dinyatakan dalam persamaan matematis, sehingga fisika itu berhubungan juga dengan matematika. Hakikat fisika adalah fisika sebagai produk, hasil penemuan dari berbagai penelitian dikumpulkan dan disusun secara sistematis menjadi sebuah kumpulan pengetahuan yang kemudian disebut sebagai produk. Ada juga fisika sebagai proses. Indikator dari setiap keterampilan proses meliputi pengamatan, mengklasifikasi, mengukur, mengajukan pernyataan, merumuskan hipotesis, perencanaan penyelidikan, menafsirkan dan mengomunikasikan. Serta ada juga fisika sebagai sikap. Para ilmuwan sains dipandang sebagai kegiatan kreatif dari suatu gejala alam disusun dalam pemikiran dan sifat ilmiah yang baik. Sifat ilmiah yang harus dimiliki oleh para ilmuwan adalah rasa ingin tahu, teliti, objektif, dan jujur. Selanjutnya adalah apa itu metode ilmiah? Metode ilmiah sendiri adalah cara untuk mengembangkan suatu ilmu pengetahuan secara sistematis. Berikutnya adalah prosedur metode ilmiah. Yang pertama adalah latar belakang, perumusan masalah, kajian teori, hipotesis, eksperimen, olah data, kesimpulan, dan yang terakhir adalah membuat laporan. Selanjutnya adalah apa itu dimensi. Dimensi sendiri adalah cara menyatakan jenis besaran fisika dalam bentuk simbolis yang menunjukkan hubungan antar besaran tersebut dengan besaran pokok. Definisi dari besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur serta memiliki nilai dan satuan. Sedangkan satuan adalah sebagai pembanding. Ada satuan baku dan tak baku. Contohnya jengkal. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya sudah ditentukan terlebih dahulu. Berbeda dengan besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang dihasilkan dari besaran pokok. Berikutnya adalah dimensi dari besaran pokok. Besaran pokok panjang dimensinya adalah L. Besaran pokok massa dimensinya adalah M. Besaran pokok waktu dimensinya adalah T. Besaran pokok suhu dimensinya adalah theta. Besaran pokok arus listrik dimensinya adalah I. Besaran pokok intensitas cahaya dimensinya J. Besaran pokok jumlah zat dimensinya adalah N. Selanjutnya adalah cara membaca pengukuran jangka sorong. Yang langkah pertama yang harus dilakukan, pastikan jangka sorong berada di angka 0. Langkah kedua, pasangkan benda di jangka sorong. Langkah ketiga, baca skala utama. Langkah keempat, baca skala nonius. Yang kelima, hitung hasil. Contohnya, jika skala utama terdapat pada 0,5, sedangkan skala nonius terdapat pada 0,03, maka hasilnya adalah 2,53. Berikutnya adalah cara membaca pengukuran mikrometer skop. Langkah pertama, pastikan mikrometer menunjukkan angka 0.
Langkah kedua, taruh benda pada mikroskop. Langkah ketiga, putar poros hingga menjepit benda. Langkah keempat, baca skala utama. Langkah kelima, baca skala putar. Langkah keenam, hitung hasil. Sebagai contohnya skala utama terdapat pada 5,5, sedangkan skala putar terdapat pada 0,5. Maka hasilnya adalah 5,75. Sekian dari saya. Terima kasih.